Saat ini seluruh dunia berpacu dengan isu perubahan iklim dan pemanasan global. Semua lini kehidupan dituntut untuk bisa mengurangi jejak karbon yang bisa menjadi beban planet bumi. Nah, sektor olahraga khususnya otomotif juga harus segera menyesuaikan diri agar bisa mencapai net zero emissions. Nah, lalu apa yang kita bisa harapkan dari perhelatan balap jet darat Formula E di Jakarta? Apakah ajang Formula E ini bisa berkontribusi positif terhadap keberlanjutan lingkungan? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Juni 2022 menjadi tonggak sejarah baru. Balap mobil Formula E digelar di Indonesia. Balapan mobil listrik bertaraf internasional ini tidak hanya membanggakan bagi warga Jakarta, tapi juga jadi kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut event ini membawa pesan penting bahwa warga Jakarta siap mendukung pengurangan emisi karbon. Menurut Energy Watch, sektor transportasi atau kendaraan bermotor di Indonesia menyumbang 27% emisi karbon atau setara 157 juta ton CO2. Terbesar kedua setelah sektor industri yang menyumbang 37% atau 215 juta ton CO2. Penggunaan kendaraan listrik roda 2 maupun roda 4 dinilai berpotensi menurunkan emisi karbon atau gas rumah kaca. Padahal pemerintah Indonesia menegaskan komitmen mencapai net zero emission pada 2060 mendatang. Nol emisi karbon merupakan kondisi di mana jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi. Untuk mengurangi jejak karbon dan mencapai kondisi net zero emissions, pemerintah menerapkan 5 prinsip utama. Di antaranya, peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT, pengurangan energi fosil, penggunaan kendaraan listrik di sektor transportasi, peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri, serta pemanfaatan carbon capture and storage. Indonesia untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah balapan mobil listrik atau Formula E. Tidak hanya kompetisi adu cepat Jakarta E-Prix 2022 disebut membawa pesan penting untuk seluruh dunia bahwa ibu kota kita juga bisa ikut berpartisipasi mengurangi emisi karbon di udara. Balapan mobil listrik ini diklaim hanya menghasilkan 1% emisi karbon. Nah, untuk membahasnya lebih dalam di studio saya sudah ditemani Ahmad Sahroni sebagai Chairman Organizing Committee Jakarta E-Prix 2022. Mas Roni, apa kabar? Kabar baik. Hanya sekitar seminggu lagi ya pada tanggal 4 Juni, Formula E yang sudah lama dinanti-nantikan, diribut-ributkan, dibicarakan. Ini masih on schedule ya, nggak akan dibatalkan. Masih on schedule. Mas Roni, apa update-nya dan persiapannya sudah sampai bagaimana? Terima kasih sudah diundang. Yang pertama, progres di sirkuit sendiri sangat berlangsung cepat karena memang Formula One dan Formula E yang sangat jauh berbeda. Persiapannya juga mereka punya waktu yang cukup singkat. Jadi bukan lebih singkat dari Formula One. Lebih singkat. Nah, yang uniknya adalah tim profesionalnya si penyelenggara FIO sendiri itu punya waktu yang sangat tight karena mereka bertahun-tahun dengan skema yang sama, tidak ada perubahan dengan mekanisme yang saat ini kita lihat bahwa mungkin sebulan lalu masih kosong. Dalam kurun 2 minggu terakhir terlihat sampai begitu terbentuk. Kalau kata bercandaan udah kayak Borobudur tiba-tiba jadi gitu. Karena sifatnya sistem knockdown dan waktunya sebenarnya mereka itu hanya 8 hari. Dikasih 8 hari. Jadi waktu mereka di dunia bekerja hanya 8 hari. Nah, kita kan pengennya buru-buru. Semua pihak bertanya, apakah ini event jadi
atau batal gitu. Iya. Kita masih ada 8 hari loh di sini. Lah iya, Jangan sampai bayangin, batal. 8 harinya mereka penyelenggara itu mestinya baru kerja. Ini kita sudah terbentuk. Ada beberapa sisi yang tinggal beberapa persen aja. Tapi Khusus di sirkuitnya ya? di sirkuit. Nah, kalau sirkuit secara total aspalnya 100% sudah beres. Sudah jadi 100%. Ini Dan perangkat, sudah memadai dari segi kualitas, sudah di-approve lah istilahnya. Sudah. Jadi sebelum di-approve oleh FIA, FIO sudah mendesain ini duluan dan melihat dari sisi teknis apakah ini race aman oleh pembalap atau tidak. Nah, dari situlah mereka menentukan kalau desain untuk sirkuit di approval dulu. Di-approve. Ini sudah di-approve sekarang. Nah, approvalnya nanti pada saat hari H, homologasi namanya. Jadi pada hari H-nya baru dapat stempel, terus kalau nggak di-approve bagaimana? Enggak, pasti di-approve. Oh, pasti di-approve. Ya. Jadi sebelum approval homologasi, mereka sudah dengan desain yang memang sesuai dengan keamanan para pembalap. Dan jadi so far nggak ada masalah di situ. Tapi untuk jalan ke situnya bagaimana? Cukup berliku-liku untuk membuat supaya betul-betul sesuai? Kita tiap hari merapatkan dalam posisi bagaimana para penonton yang sedemikian untuk di dalam sirkuitnya aja sedemikian ini banyak. Sirkuitnya ini berapa meter ya? Ada 3 kilo? 2,4 kilo. 2,4 Itu paling terpanjangnya maksimum hanya 2,4. Hanya segitu. Hanya Jadi segitu. berapa putaran untuk kalau racing? Nah, itu biasanya tergantung nanti besok. Kita belum memastikan berapa lap yang akan ditempuh oleh para pembalap. Yang pasti kan banyak dinamika di lapangan, di publik terutama, bahwa masa nggak ada latihan sih? Masa kan nggak pakai ini sih, misalnya gitu. Ada yang menyindir bahwa orang konser aja perlu cek sound. Nah, ini beda. Nggak ada sama sekali. Ini mereka latihannya di simulator. Jadi bedanya antara F1 dan Formula E, mereka Formula One ada waktu 3 hari. Dari Kamis, Jumat, Sabtu, dan akhirnya Minggu lah dia final race. Nah, kalau Formula E ini, dia datang pada saat event di hari H, jam 11 dia untuk melatih sekali, dan jam 12 dia kualifikasi, jam 2:30 dia balap. Wow, jadi betul-betul memang sangat pendek ya Sangat waktunya. pendek. Ini jadi perbedaannya seperti saat Formula One itu seperti analog ya. Iya. Ini digital, jadi semuanya sudah dilakukan lewat simulator. Jadi termasuk dengan sirkuit di Jakarta. Iya. Ini. Dan hanya bukan di Jakarta dia berlaku demikian. Jadi setiap dia sebelumnya di Berlin juga sama, dia tidak ada latihan. Simulator lah latihannya dia. Nanti habis dari Jakarta dia ke Vancouver. Itu pun sama. Gitu. Gitu. Jadi sebelum kita masuk ke apa sih sebenarnya Formula E ini dan bagaimana perbedaannya dengan Formula One, tapi lebih ke teknisnya sekarang dan persiapan. Para timnya sudah tiba di Jakarta? Nanti tanggal 28. Tanggal 28. Tapi mobil Formula E-nya perangkat dengan pendukung, komponennya semua sudah ada. Sudah. Jadi apa sekarang di mana disimpan dan bagaimana disimpannya di pengamanannya? JIS, di satu tempat di mana itu memang tidak boleh kita melihat ke dalam karena mereka sangat hati-hati. Pada saat kedatangan dari pesawat, dikeluarkan dari pesawat, tim dari mereka, dari bulenya itu malah mengendarai forkliftnya sendiri. Saking dia hati-hati takut barang-barang yang ada di dalam box itu bisa kejadian atau jatuh. Itu sangat hati-hati. Jangan-jangan seperti waktu itu ya. Iya, ada yang foto, betul. kemudian dari segi keamanannya mereka jaga sekali. Sangat. Unboxingnya kapan dan siapa nanti yang melakukannya dan apakah ada rencana event unboxingnya kalau nggak ada perubahan besok tanggal 27 di Ancol langsung. Ya, ini unboxing seluruhnya atau seluruhnya. Dan Karena ini semua pedok kita udah pedok hari ini kayaknya jadi selesai 100%. Besok para komponen dan mobilnya akan dibawa ke Ancol. Wow, exciting. Ini masyarakat umum bisa nonton atau? Sepertinya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Oke, dan kalau untuk sirkuitnya itu sendiri, nanti bentuknya kan ini kan di Ancol ya, Mas Roni. Orang bisa nanti duduknya di mana, ada pos, dan apakah sudah ready ini stand untuk penonton? Grandstandnya ready. Malah yang paling bagus dalam sisi kita nonton itu ada di grandstand.
bukan di tempat yang VIP malah. Jadi yang ada satu grandstand yang di sisi paling timur itu bisa ngelihat pada saat dia belok ada 8 belokan, itu lihat pada saat duduk. Nah, bedanya kalau yang VIP ada AC-nya, Ya, kalau yang grandstand ruang lingkup tontonannya itu lebih luas. ya, dan berapa kira-kira orang yang bisa? Di dalam sirkuit aja 20.000. 20.000 Ya. ya. Dan tiket bagaimana? Sudah Sudah sold out. sold out? Sold out. Nah, terutama ada beberapa yang festival sirkuit yang masih ada, beberapa aja. Tapi untuk VVIP, VIP, Deluxe Suite, dan Grandstand sold out. Sold out semua Sold out. ya, wow. Tapi kan kita bisa nonton di inilah, Ya, di streaming video, bisa. ya, streaming dan lain sebagainya. Jadi oke, sirkuit ini berapa lama untuk dibangun, Mas Roni? Dan apakah ada spek yang berbeda, sirkuit yang khusus untuk Formula E dengan sirkuit-sirkuit untuk balap lain? Ini seru lagi karena lagi-lagi bahwa progres pembuatan sirkuit hanya butuh waktu 54 hari. 54 hari ini betul-betul Nah, overnight di semuanya. dunia lain kan itu existing jalan raya yang dibentuk. Ya. Nah, ini kan enggak, dibuat dari nol, didesain dari awal, dan dibangun dengan makan waktu 54 hari. Oh. Tercepat di dunia. Asal safety-nya betul-betul dijaga ya. Karena kan desain sirkuitnya itu tadi kan kita approval dulu kepada FIA dan FIO. Setelah mereka setujuin, baru kita laksanakan pembangunan. Tapi nanti sirkuit ini bisa dipakai untuk balap Setelahnya bisa digunain karena banyak kegiatan balap motor ataupun mobil kecil itu di Jakarta luar biasa. Iya, Mas Roni ini menarik sekali, tapi mungkin ya kita istirahat sebentar ya. Masih banyak yang saya ingin ketahui karena walaupun saya sebenarnya tidak terlalu hobi, tapi pengen tahu juga karena ini cukup heboh lah, dan bagi Indonesia ini untuk pertama kalinya kita menjadi host ya khusus untuk Formula E ini. Jadi Insight with Desi Anwar akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya ditemani Ahmad Sahroni sebagai Chairman Organizing Committee Jakarta E-Prix 2022 dan Mas Roni juga sebagai pembalap dan tapi juga bisa mengelola hobi dan lain sebagainya. Jadi orang bisa dikatakan tepat lah untuk menjadi ini organizing committee ya. Tapi bagaimana sampai saat ini headache yang paling masalah yang bisa menimbulkan sakit kepala itu apa, Mas Roni? Sebenarnya ini persiapan mendadak semuanya. Dalam kondisi yang mungkin ketidaktahuan masyarakat pertama karena dengan Formula One itu kan dengan MotoGP misalnya semua orang tahu karena puluhan tahun dan orang menganggap perhelatan ini adalah satu perhelatan yang mana Indonesia ini pertama kali nih. Jadi antusias bagi mereka yang suka motorsport, mereka pengen tahu. Karena kalau kita lihat pada saat event balapnya di tempat sebelumnya itu suaranya itu sebenarnya nggak ada suara. Nggak ada suara. Cuman ada speaker yang untuk mengeluarkan suara agar dia tidak sunyi sama sekali. Okay. Nah, jadi sama semua mobil listrik sama metodenya. Cuman karena ini racing, jadi seperti Tamiya. Nah, Tamiya kecil ini Tamiya-nya besar. Oke. Mungkin di sini kesempatan bagus untuk menjelaskan dan juga edukasi informasi mengenai perbedaan dengan Formula One dan Formula E khususnya bukan saja dari mobilnya atau speknya dan bagaimana kalau berlangsung secara ketika membalap, tapi dalam ininya tahapan-tahapannya kan ada musim-musimnya lah. Ini apa Mas Roni? Karena saya udah 2 atau 3 kali saya menonton Formula dan memang bising sekali harus pakai tiap putaran itu dan kita hanya bisa melihat dengan begitu cepat. Nah, Formula ini yang jelas ya pertama kali I-nya kan elektrik ya. Tapi apa yang membedakannya? Ya, bedanya kalau Formula One kan pakai bahan bakar.
Nah, kalau ini enggak, Ya, ini baterai. itu yang number one. Ya, pertama. Yang Baterai. Baterai. Dan baterai ini tahan berapa lama? Teknologi yang dibuat sedemikian rupa sesuai dengan spek balap untuk berapa kali putaran. Oke. Dia menggunakan teknologi pada saat dia ngerem, itu baterai terisi dengan secara otomatis. Oke. Makanya di sirkuit Ancol ini ada 18 tikungan yang memang untuk kebutuhan mengisi baterainya. Oke, jadi ini salah satu dari speknya. Harus ada ngeremnya banyak supaya ngisi baterainya. Iya, dengan pola pada saat dia ngerem, itu pengisian baterainya Tapi durasi dari race itu sendiri, ini kan ya paling cepat kan tentu saja yang pemenangnya. Tapi dari maksimum waktu yang ditempuh untuk menyelesaikan. Mungkin tidak sama dengan Formula One. Kalau Formula One bahan bakar satu kali isi, sekarang malah tidak lagi isi bahan bakar. Hanya makan waktu 1 jam dengan berapa kali pit stop? 55 kali putaran. 55 kali putaran itu dalam untuk satu Formula One. Nah, untuk Formula E around 45 menit lah. Jadi lebih pendek ya? Lebih pendek. Ya, dan baterainya harusnya memang... Ya, memang baterainya didesain sama kayak lagi-lagi balik ke mobil Tamiya yang didesain dengan dinamo luar biasa. Istilah kata anak sekarang tuh dikilik lah, di-tune up dengan kondisi spek yang memang memiliki standar speknya Formula E. Tapi nggak pernah terjadi misalnya lagi race terus baterainya drop gitu dan berhenti tiba-tiba. Belum pernah terjadi, tapi dia punya sistem yang berbeda karena timnya pada saat ada crash itu ada tim khusus yang datang. Dia tidak semua orang boleh pegang. Nah, itu bedanya. Jadi ada tim khusus yang memang kita belajar. Para tim yang akan membantu di sekeliling sirkuit itu pada saat ada crash itu yang megang hanya ada tim khusus dari mereka. Dan mereka bisa ganti baterai kalau diperlukan itu. Ganti baterai pada saat tidak dalam race kalau crash. Iya. Dan ini kalau misalnya crash juga tidak akan meledak seperti ini kan. Jadi dari safety jauh lebih aman. Jauh. Nah, kalau dari kecepatan itu sendiri, ini kan apa bedanya kecepatan yang dihasilkan oleh bahan bakar dengan Formula E ini? Apa yang kita bisa cepatnya? Sama cepatnya. Itulah jadi bisa, teknologi. Bisa 230 km per jam kayak gitu? Bisa. Kalau maksimum speed ya tergantung track. Tapi ini track panjangnya 600 meter kita di sirkuit Ancol. Kalau mobil biasa pernah saya coba itu 160 km per jam. Ini bisa 250 makin. Wow. Kenceng ini mobil. Kenceng sekali ya. Jadi ya wow, disinilah mungkin. Cuman kenceng nggak ada suara. Kenceng nggak ada suara, jadi harus dibuat suara dengan ini ya, dengan memasang speaker. Jadi timnya ini akan datang pada tanggal 28. Jadi cerita mengenai timnya itu sendiri. Kalau tidak salah kan ada 11 tim ya, masing-masing tim. 22 mobil. 22 mobil dan satu tim itu terdiri dari dua. Rata-rata dari mana? Eropa ya? Eropa. Dan Eropa dan Amerika. Eropa dan Amerika. Yang pemenang sekarang dari ini ya, Belgia kalau tidak salah. Rata-rata pembalap banyak dilahirkan dari Eropa. Iya, kan mereka di situlah mulainya kan. Nah, kalau dari mobilnya ini sendiri, Formula E kan sebenarnya sudah sejak tahun 2011 ya, atau 2000. Betul. Berarti kan sudah ada beberapa generasi. Ini tapi mobilnya, ini mobil generasi kedua. Generasi kedua, apa bedanya ini? Mungkin lebih mungkin cepat, lebih canggih? Komponen dari diffuser yang berlaku di mobil tersebut itu akan berubah. Seperti Formula One, kalau di tahun sebelumnya itu speknya seperti ini, di tahun yang sekarang speknya beda. Ya, nah, ini iOS-nya. Iya, kayak handphone lah. Ada handphone, jadi ada untuk upgrade. yang ini nanti dia Oktober akan keluarkan mobil generasi ketiga untuk di yang tahun depan. Untuk tahun depan ini, wow. Nah, kita bisa lihat nanti. Harganya, ini kan hobi-hobi orang yang punya duit mahal dan biasanya punya sponsor yang besar-besar ya kalau kita lihat. Ini untuk satu mobil ini, Formula ini, perbedaan harga dengan Formula One besar. Yang pasti lebih murah. Lebih murah justru. Ya. Beda. Kalau Formula One lebih mahal dia. Berapa? Komponennya lebih banyak. Karena kalau di mobil yang sekarang saya punya, satu mobil listrik, itu itemnya itu hanya 17 item.
Hanya spare 17 part satu komponennya. Jadi lebih murah. Cuman perangkat racingnya yang menambahkan menjadi mahal. Oke, lebih murah itu berapa? Satu mobil ini bisa berapa M lah kalau Bisa 10 juta ya. Kemungkinan 10 juta. Di atas 10 juta. million dollars ya? Yes. Wow. Jadi lumayan, tapi nggak mahal kayak Formula One. Kalau Formula One kan bisa berapa 50-an ya? Ya, mereka. bisa more than less 50 juta. Wow, jadi Mas Roni sendiri sudah pernah coba ini yang Formula yang mobil F3000 Formula. saya pernah coba. Dan apa rasanya lebih smooth, lebih apa yang jelas Kalau nggak bising yang kan? mungkin kalau yang Formula E ini lebih ringan, sangat ringan. Karena dia hanya menggunakan baterainya aja yang berat. Dinamo dengan perangkat lainnya itu kan semua karbon. Iya. Jadi lebih sangat ringan. Iya, jadi dan ini juga kan ramah lingkungan. Ini Ramah ceritanya kan kita sekarang semua harus electric vehicle ya. Yes. Dan ini adalah salah satu cara untuk menginspirasi orang bahwa kita harus pindah lah Betul. yang namanya transportasi itu ke tenaga listrik. Suka nggak suka, Suka nggak suka. kita akan menghadapi era teknologi untuk masa depan. Nah, sebenarnya Formula E ini kan juga dibentuk untuk meningkatkan kesadaran Betul. ini ya. Tapi dalam perjalanannya, the seasons-nya atau musim-musimnya ini apa bedanya juga dengan Formula One? Karena ini kan sekarang sudah VIA kan, sudah merupakan Grand Prix lah istilahnya. Seasonnya yang sama berbeda? aja sebenarnya. Jadi Sama aja, nggak ada beda. Cuman mungkin waktu-waktunya aja yang berubah. Karena Formula E kan dengan domain city circuit. Ya. Beda dengan Formula One. Jadi ntar tahun depan bisa aja Pindah kota. kota-kotanya berbeda-beda. Jadi dalam satu season ada berapa kota? Ada 18. 18 kota. 18 kota. Ya, kita yang ke berapa kota? Ke 9. Ke 9 ya. Dan setelah ini pindah ke Pindah ke kota lain. Vancouver. Nah, untuk pemilihannya kita harus pitching ya? Untuk menjadi Itu tuan langsung rumah. dari si penyelenggara FIO sendiri. Ya biasa sama kayak kita menentukan pilihan, kayak ngambil satu bola untuk dipilih mana yang lebih dapat duluan dan bulan apa, itulah jadi pilihan gitu. Jadi, Kirain kita seperti Olimpiade gitu, kita harus milih gitu ya, enggak. melakukan Enggak. proposal, pitching. Oh, jadi Enggak. jadi ada pemilihan yang sangat random Nah, gitu. itu langsung founder yang milih nanti. Para founder pemiliknya yang akan memilih mana-mana yang duluan dan mana yang terakhir. Jadi bisa saja nanti berapa tahun dari sekarang kembali lagi ke Jakarta. Bisa. Gitu. Untuk 3 tahun mendatang, Jakarta. Inilah sirkuitnya. 2023, 2024. Oke. Karena kontraknya 3 tahun. Sudah berapa habis sampai saat ini untuk pembangunan sirkuit? Kalau dan untuk dari segi sirkuitnya aja anggaran? kan 60 miliar. Ya, 60 miliar itu nggak kedengeran mahal ya? Atau mahal buat sebuah untuk sirkuit? kelas dunia enggak lah. Enggak ya kan? Untuk kelas dunia ya. Ini kan kita ngomongnya event ini adalah eventnya negara. Bukan event Jakarta loh. Ini event negara. Kalau udah ngomong negara maka unlimited untuk biayanya. Cuman kan penafsiran pertanyaan ke orang, mau ngapain buang-buang duit tuh? 60 miliar misalnya. Nah ini cara pandang bahwa kita punya multi efek, ini adalah eventnya negara. Itu. Dan kita harapkan ini sirkuit ini bisa dipakai untuk event-event lain. Lain. Ya. Nah, Dan tidak semua negara bisa melakukan event ini. iya. Hanya negara-negara yang punya kemampuan kemampuan yang cukup bisa melakukan ini. Semua negara pengen, tapi tidak ada kemampuan untuk melakukan event ini. Ya, kita break sebentar, Mas Roni. Tapi ini sangat sangat menarik dan tentu saja kita semua inginlah menjadi tuan rumah yang baik untuk perhelatan internasional ini. Jangan kemana-mana. Insight with Desi Anwar akan segera kembali sesaat lagi. Kembali bersama Insight with Desi Anwar. Saya ditemani Ahmad Sahroni sebagai Chairman Organizing Committee Jakarta E-Prix
tahun 2022 kita menjadi tuan rumah ya untuk balap Formula E. Nah ini kita sudah berbincang banyak ini perbedaan antara Formula One yang mungkin lebih familiar ya dengan Formula E. Dan Mas Roni tadi juga mengatakan bahwa animo ya terhadap perhelatan ini juga lumayan tinggi. Tiketnya semua sudah sold out. 20.000 tiket sold out. Sold out. Harga yang paling mahal? 11,5 juta. 11 juta itu juga sold Sold out. out. Yang paling murah? Paling murah sebenarnya masih ada, cuman tidak masuk ke dalam area sirkuit. Oh, bisa itu namanya festival. Festival itu di mana kalau kita mau nonton? Ada di pintu barat. Nah, kalau yang festival sirkuit itu tinggal berapa persen? Iya. Cuma berdiri nontonnya. Berdiri, ya nggak apa-apa kan nggak terlalu lama juga. Iya. Nah, tapi yang tadi katanya untuk melihat yang paling bagus itu justru yang grandstand. di grandstand itu. Iya. Itu berapa tiketnya harganya? 1,5 juta. Sejutaan, wow, itu masih lumayan. Masih lumayan. Tapi kalau dibandingkan kita di luar negeri, sebenarnya itu sangatlah murah, semurah-murahnya. Nah, Mas Roni, kenapa ya kalau kita lihat kan memang animonya kan cukup tinggi dan kita kan selalu bangga kalau ini merupakan Jakarta lah tiba-tiba on the map, apalagi on the international map ini seolah-olah kan kita menjadi bagian lah dari perhelatan dunia ya. Apa kira-kira yang kita harapkan dari penyelenggaraan ini kalau sukses? Kita berharap kan dalam situasi pandemik yang kemarin berlalu, ini momennya sebenarnya kan tanpa disengaja programnya pemerintah dengan pemulihan ekonomi nasional dengan sendirinya datang berurutan dari event WSBK, Mandalika, sekarang ada Formula E, nanti ada WSBK kembali. Ini sangatlah luar biasa. Fenomena di dunia itu ekonominya susah untuk kembali dengan kondisi yang normal. Tapi Indonesia berangsur-angsur cepat ekonominya. Ini menandakan bahwa Indonesia secara total masyarakatnya mau effort untuk Indonesia lebih baik. Ya, jadi ini bukan hanya perhelatan Jakarta saja kan, Bukan. tapi seluruh Indonesia. Pembiayaannya juga kan masuk ke anggaran Ya kan nasional. anggaran 60 kalau ngomong, miliar ya. ya anggaran secara rinci adalah bagian anggarannya negara. Iya. Bukan area hanya pada satu tempat saja. Ya, tapi kalau dari segi harga menurut Mas Roni ya memang wajar ya. Wajar, 60 M itu. Itu komponen terbesar kemana jatuhnya? Komponen paling besar itu ya sirkuit sebenarnya. Sirkuitnya Kalau itu yang perangkat lain itu kan banyak tambahan untuk perbaikan dan tambahan para penonton yang kita minta. Iya, kita anggap saja ini kan investasi. Kalau investasi kan kita ingin nanti kan menghasilkan revenue dari investasi itu sendiri. Nah, kalau saya lihat kan di Formula One dan di event-event internasional itu kan paling penting kan sponsor ya. Di mana-mana ada sponsor. Bagaimana kalau di Formula E ini? Kira-kira sponsornya siapa saja yang sponsor sudah... secara global sudah terlihat ya, gampang lihatnya. Tapi sponsor di lokal kemarin sudah kita mau sampaikan, cuman keburu kemalaman. Ada beberapa perusahaan entertainment, terutama perusahaan entertainment yang cukup kuat untuk memberikan sponsor. Itu aja grup entertainment itu ngasih 100 miliar. 100 miliar 100 ya? miliar. Okay. Ya, jadi dalam kondisi yang saat ini siap, alhamdulillah ready to race pada tanggal 4 Juni. Ini adalah semangat kita semua sebenarnya. Iya. Semangat untuk Indonesia bahwa dalam rangka motorsport internasional 150 negara nonton di hari 150 negara ya, negara. dengan ada mungkin ininya airing broadcast right-nya segala macam. Nah ini kalau bisa ditotal-total dari sponsor ya, baik internasional maupun lokal, itu berapa banyak yang kita bisa dapatkan ya dengan menyelenggarakan satu event seperti ini? Perhitungan lebih detailnya saya nggak terlalu tahu, tapi ini sangat fantastis. Karena dalam sehari melibatkan banyak komponen, terutama yang ruang kecilnya ada UMKM, 100 UMKM di situ ada. Dan yang menarik adalah kita di hari itu dengan tontonan di 150 negara,
Kalau contoh di Mandalika, tontonan orangnya sampai 4 miliar orang, maka untuk Formula ini kita rasa lebih dari itu. Lebih dari 4 Lebih miliar. dari, wah, Orang, penontonnya wow, lebih dari itu. luar biasa. Secara streaming, broadcasting segala macam. Ini di dunia kalau masalah motorsport ini luar biasa. Dan ini masuk ke Jakarta juga kebanyakan dari revenue ini Iya. untuk broadcast right dan lain sebagainya. Banyak. Wow. Tapi main sponsor ada. Biasanya kan ada satu Main sponsor itu yang dari FIO langsung. langsung. Langsung nanti main sponsor di lokalnya itu yang tadi saya sebut, satu grup company entertainment yang ngasih 100 miliar dengan yang lain-lain. Sampai dari unsur kosmetik, sangat menarik bahwa dia mau juga ikutan yang punya brand itu ikutan juga. Iya. Memang kalau kita lihat apakah itu golf, tenis, atau seperti ini Grand Prix, ini kan yang paling ini kan mahal, ini kan event kan mahal sekali kan. Hype-nya. Tapi cocok sebenarnya untuk Indonesia karena ini kan sportnya yang memang mungkin hanya segelintir orang yang tahu dan juga tertarik kan ini. Tapi ada yang nggak tahu, pengen tahu bagaimana perhelatan motorsport ini, Formula E terutama. Suka nggak suka kita berhadapan dengan teknologi masa depan yang memang semua kepala negara sudah menandatangani di Paris waktu itu, begitu juga dengan Pak Presiden ikut menandatangani untuk program zero emission. Ya, zero emission, dan kita harus transisi semua untuk menjadi electric vehicle. Ya. Kita istirahat, masih ada 2 segmen lagi. Mas Roni, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali. Ya, saya masih ditemani Ahmad Sahroni sebagai Chairman dari Organizing Committee Jakarta E-Prix 2022. Masih bersama saya Desi Anwar dalam Insight with Desi Anwar. Pada tanggal 4 Juni ya persisnya kita, knock on wood, akan memulai yang ini sudah lama ditunggu, sudah lama diperbincangkan dan sudah lama diperdebatkan yang namanya Formula E. Ini seolah-olah mimpi ya, paling tidak bagi para antusias yang terhadap otomotif ini. Formula ini merupakan yang ditunggu-tunggu. Tapi Mas Roni, ini kan perjalanannya kan cukup lama ya. Tadi kita bicara mengenai tantangan, kendala dari segi sirkuitnya kan sebenarnya tidak ada masalah, dan kita juga sudah dipilih dan kelihatannya semua happy lah dengan infrastrukturnya dan lain sebagainya. Tapi yang lain-lainnya ini cukup mengganggu nggak? Masalah anggaran yang diperdebatkan, masalah ya politiknya, ini itunya dan lain sebagainya. Sejauh mana ini merupakan hambatan atau mengurangi antusiasme terhadap hambatan kan ini? Dalam sisi orang ngejar dari sisi politik sebenarnya. Ya. Tapi mudah-mudahan di tahun depan tidak ada gimmick-gimmick politik lagi. Kita lebih senang kalau konsen untuk event dunia ini adalah event daripada kegiatan negara. Kenapa saya bilang event negara? Karena ini mencakup internasional yang tadi saya sebut bahwa 150 negara menonton ini, dan perhelatan ini adalah tanggung jawab kita semua. Bukan hanya tanggung jawab saya sebagai ketua OC, tapi tanggung jawab bahwa perhelatan ini harus disajikan sedemikian rupa dan harus baik. Tapi benefitnya ke depan yang betul-betul bisa dirasakan bagi Indonesia dengan ada perhelatan ini. Karena kita kan sering, kita hajatan internasional dan lain sebagainya, biasanya kita selalu bagus lah dalam perhelatannya itu. Tapi follow up-nya setelah itu mungkin tidak dimaksimize gitu. Ini bagaimana supaya animonya terus. Contoh kecil waktu kemarin Pak Presiden ke Amerika, ketemu Elon Musk gitu ya. Ini kan satu wujud, dia seorang pengusaha baterai yang luar biasa. Nah ini dorongan ini harusnya
ditindaklanjuti dalam konsep bisnis yang memang perangkat baterainya itu ada di Indonesia. Nah, ini kita bagaimana berdayain bisnis ini untuk modern ke depan dengan teknologi baterai. Ada nikel, ada gelana itu yang mencakup bagian dari baterai ini. Indonesia itu banyak banget. Dan ini adalah metode bisnis langkah era teknologi ke depan. Kita udah siap nih. Makanya balapan Formula ini adalah balapan masa depan. Yang konon nanti bisa saja Formula One itu akan berganti kepada secara utuh Formula E yang Jadi mungkin bisa saja ditiadakan ya. Iya. Karena ya memang kita kan juga punya target ya 260 zero emisi kalau bisa tahun 2050, dan kita juga punya target untuk menurunkan emisi sampai kalau tidak salah 41% ya dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Ini jadi merupakan menurut Mas Surani harusnya dijadikan bagian dari roadmap untuk mengurangi emisi di Indonesia dan meningkatkan minat terhadap penggunaan transportasi elektrik. Makanya di event hari itu semua menggunakan elektrik. Jadi dari gensetnya pun elektrik. Jadi hari itu akan nanti setelahnya akan diperhitungkan zero emissionnya berapa dalam satu hari pelaksanaan untuk program zero emission itu. Menarik. Karena mobil formulanya sendiri itu emisinya zero, tapi jangan-jangan penonton yang datang. Nah ini kan penonton datang kan bawa pakai mobil sendiri atau mobil transportasi publik. Nah ini kan ada kontribusi. Mobil nggak boleh. Nggak boleh masuk. Mobil umum nggak boleh masuk. Jadi mobil umum ada di G-Expo dan sekitarannya. Jadi di area Ancol tidak boleh ada mobil masuk. Jadi harus jalan kaki atau ada bagi listrik? Ada shuttle mobil listrik. Jadi dianterin ke tempat tujuan. Jadi nggak boleh ada mobil yang berinteraksi di dalam pada saat acara Formula E berlangsung. Nah, tadi kan disebut di grandstand ada AC-nya, itu kan juga listrik. Nah, itu pakai baterai. Oh, itu pakai baterai. Baterai itu, jangan salah. Jadi semua yang ada dalam situ itu bagian daripada elektrik. Ini menarik, ini harus betul-betul dihitung bahwa event ini betul-betul menghasilkan emisi nol ya, zero emission. Rundown dari acara itu sendiri, Mas Roni, mungkin bisa dijelaskan kira-kira bentuknya seperti apa? Apakah Presiden sendiri nanti, karena ini event nasional yang akan membuka, bagaimana supaya kita dapat gambaran? Nah, untuk di hari H itu kita mulai buka jam 10 pagi. 10 pagi ya. Langsung ada konser di pintu barat sampai ke pintu masuk ke areal sirkuit. Ada 2 stage untuk konser musik. Nah, siapa-siapa aja nanti yang ditampilkan? Saya lupa penyanyinya. Tapi lokal yang kan? pasti yang kalau ada orang Indonesia itu suka dangdut, ada Wali di situ. Nanti perangkat penyanyi di dalamnya juga ada. Sampai sebelum race dimulai jam 14.30. Nanti setelah mulai race itu tidak ada konser, ditiadakan. Tapi di sisi barat masih terus berlanjut dengan nonton big screen. Nah, untuk kehadiran Bapak Presiden sendiri belum terkonfirmasi. Sampai saat ini kalau beliaunya nanti tidak ada kegiatan negara, insya Allah mudah-mudahan beliau berkenan hadir. Tapi ini wujud bahwa kita menyajikan untuk dunia bahwa Indonesia mampu melaksanakan kegiatan motorsport. Tapi sudah dimintakan untuk hadir sudah. Kalau Pak Presiden tidak bisa, siapa nanti? Pak Gubernur yang akan membuka? Pak Gubernur udah pasti bagian dari tanggung jawab Jakarta. Tapi kita lihat nanti di hari. Nah, dari ininya sendiri, dari internasional, ada ketua FIA-nya sendiri datang? Atau siapa? Ada para sponsor dunia. Ada berapa kira-kira yang datang dari internasional? Nah, itu kalau lihat tadi di TV ya, ada satu areal VVIP namanya VVIP Emotion yang tidak dijual tiketnya, tapi di sana adalah orang-orang yang main sponsor dunia yang hadir, baik FIA, FIO dan para sponsor yang lain. Nah, kebetulan paling bos-bos gede hadir di situ. Nah, bagaimana para
kita-kita atau mungkin yang antusias ya bisa mengikuti, katanya kalau Formula E itu karena ini semua kan berbasis digital ya, gadget itu bisa berpartisipasi juga katanya lewat gadget untuk fansnya atau penonton. Bisa, gitu. bisa. Semua teknologi by handphone sekarang. Gampang itu. Nah, untuk nonton Formula One juga sama. Semua sekarang by handphone. Jadi udah lebih canggih lah. Lebih ringan dan lebih ringkas gitu. Iya. Nah, kalau kita mengharapkan presiden lah bisa lah, karena ini merupakan sesuatu yang nilai jualnya kan. Per hari ini belum ada konfirmasi, tapi sangat berharap Pak Presiden Nah, hadir. apalagi jadi jam 2. Setelahnya sampai jam 17.00 Jadi sirkuit selesai. paling lama race itu tadi 45 menit 45 sampai 1 menit jam. dengan nanti ada trofi lah dan segala macam. Yang paling krusial pertama pada saat mulai kita nyanyikan lagu Indonesia Raya, udah pasti di situ. Kalau untuk hadiahnya berupa apa? Trofi aja. Trofi saja, Trofi aja. nggak ada ini monetary. Nggak ada. Hanya trofi yang mereka buat sesuai biasanya sesuai sirkuit yang ada di daerah mereka balap. Iya, baik. Ini kan menarik, dia punya sirkuit seperti kuda lumping. Iya, yang ini yang Iya. ada belok-beloknya Iya, itu. iya. Jadi kalau total dengan adanya teknisinya, baik dari luar negerinya yang datang bersama pembalapnya dan maupun yang ada di sini, ada berapa orang yang terlibat dalam 1.500. 1.500 ya? Khusus semua tim dan segala macam perangkat panitia. Khusus penyelenggaraan. Iya, dan dari segi safety-nya bagaimana? Ini sudah disediakan? Sudah. Mereka sangat ketat. Mereka bawa sendiri atau kita bawa yang sendiri? sediakan? Mereka bawa sendiri dengan tim perangkat yang tadi. Kalau ada crash itu dia Langsung mereka yang mereka menangani. sendiri. Baik, kalau dari kita apa yang Kita hanya membantu dalam sisi teknis di lapangan untuk penjagaan sirkuit. Oke, biasanya kan ada pit stop untuk ganti ban dan lain Ini nggak ada. sebagainya. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Ini langsung dia terus main sampai selesai. Jadi nggak ada pit stop sama Nggak sekali, nggak ada. Beda sama Formula One. Beda. Dan nggak ada suara. Nggak ada suara. Oke, Mas Roni, masih ada satu segmen lagi ya dari perbincangan kita. Jadi jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, masih ada Ahmad Saroni menemani saya sebagai Chairman Organizing Committee Jakarta E-Prix 2022. Kita bersama Insight with Desi Anwar. Topik kita adalah penyelenggaraan Formula E yang akan berlangsung pada tanggal 4 Juni di sirkuit Ancol. Dan sekarang ini, khusus untuk taping ini, kita pada tanggal 26 ya, katanya pembalapnya datang pada tanggal 28. 28. Ya, ada 22 Ya, untuk 22 mobil. 22 mobil. Pada tinggal di mana nanti para pembalap? Ada di Discovery di Ancol, di dalam Ancol, supaya dia juga nggak terlalu jauh, Ya. aksesnya lebih mudah. Nah, sebelumnya tapi tim teknisinya sudah ada di sini kan? Sudah melihat Sebagian sirkuitnya? Sudah. Dan apa feedbacknya? Biasanya kan banyak ngomel-ngomel bahwa aspalnya kurang. So far enggak, so far oke. tidak ada. So far oke. Jadi mereka happy, jadi sesuai dengan harapan. Oke, nah Mas Roni, ini suatu, kalau di Indonesia kan kita ada beberapa pembalap ya, Mas Roni salah satunya, ada mungkin Sean Gelael salah satu. Bagaimana ke depan ya menggunakan momentum ini justru untuk membangun lah sebenarnya para pembalap-pembalap Indonesia supaya lebih, karena di Formula ini tidak ada ya? Nggak ada, belum. Kita berharap sebenarnya Son kalau tidak bersamaan waktunya dengan ada balapan di luar, Son bisa ikut. Tapi karena waktunya pas di tanggal yang sama, jadi dia nggak bisa ikut. Diharapkan tahun depan, bisa. Kalaupun dia nggak tabrakan dengan jadwal balapan yang bersangkutan, semoga dia bisa ikut mewakili Indonesia. Tapi kan kalau ikut harus semua seasonnya ikut. Enggak, kan? bisa juga ikut seasonnya pada saat bisa. Bisa.
Tapi bayarnya agak mahal memang. Oke. Tapi cara menentukan pemenang terakhirnya dari championship ini Kan ada poin, bagaimana? pakai poin dia. Jadi setiap kali menang, sama persis kayak Formula One, nggak ada yang beda. Iya, dan mungkin ini justru nanti ke depan akan menggantikan Formula One ya. Mungkin Kalau 10-15 tahun mendatang. ya harusnya lebih cepat lagi Iya, karena harusnya Formula lebih. One kan sangat boros BBM ya. Iya. Oke, nah jadi rencana tapi untuk membangun lah ini pembalap-pembalap Indonesia kita ini apa ya? Ini kan harus dimanfaatkan. Sebenarnya banyak nih sekarang para pembalap yang masih muda-muda perlu sponsor dari yang kuat Ya. untuk mereka belajar dan berlatih di luar. Jadi supaya mematangkan untuk pembalap mewakili kita, dan mudah-mudahan support dari negara juga lebih kedepankan untuk mereka. Dan ya itu tadi, mahal Jadi kuncinya itu sebenarnya sponsorship. sponsorship. Ya? Tapi sponsorship kan harusnya kan dari brand kan Ya, atau dari perusahaan. betul. Nah, brand kadang para owner brand sendiri tidak feel di situ, akhirnya dia nggak tahu. Tapi kalau misalnya saya gitu, someday punya brand yang kuat, kita tinggal cari pembalap, kita sekolahin untuk berlatih di luar setahun. Kira-kira biaya untuk berinvestasi, untuk melatih dan akhirnya bisa sampai mengikuti semua ini, balapan ini berapa yang harus dihabiskan? Mahal ya, Mahal. mahal. Paling mahal di antara semua. Paling mahal di antara semua balap. Mobilnya saja bisa 10 juta dolar, terus yang lain-lain. Dan ini dia dalam- untuk sampai ke formula aja, untuk tahapannya melalui Formula 3000, terus Formula GP1, GP2. Ini kan proses. Nah, proses itu yang butuh waktu berapa lama? tergantung yang bersangkutan pada kekuatan ininya, kepintarannya, apakah mampu, dan sponsor apakah kuat, timnya juga bagus. Itu ya butuh waktu 5 tahun lah. 5 tahun 5 ya. tahun. Nah di Eropa mereka sudah ini ya Iya, sangat harus mereka di sana untuk berlatih dengan tahapan-tahapannya, dengan belajar secara teknis olahraganya. Kalau Mbak Desi tahu, wah itu sulit. Dengan kekuatan untuk latihan balapnya sendiri, nyetir berat, Iya. tidaklah mudah. Bukan hanya dilihat orang tiba-tiba datang gitu, enggak. Latihannya sulit. Jadi sebelum datang ke sini, ini para pembalap ini sudah Berlatih berlatih tapi sendiri. lewat simulator. Simulator. Dan simulator ini memang persis yang menggambarkan sirkuit Jakarta itu. Betul. Luar Itu biasa. Ini mungkin ini semacam antara sports yang offline istilahnya sama e-sport ya. Iya, betul. Ya kan Kan jadi e-sport gabungan. di Jakarta, di Indonesia Iya. ini luar biasa peminatnya. Jadi mereka balapan ya di tempatnya di digital semua. Nah, Mas Roni sendiri nggak tertarik untuk Kita punya simulator di rumah ada. tapi untuk ikut Formula E ini nanti ke Nggak depan? kuat. Nggak kuat duitnya atau Nggak nggak kuat kuat karena duitnya, nggak sanggup. ya paling tidak kita sekarang menjadi hostnya lah, Jadi itu saja hostnya. sudah bagus. Sirkuitnya ke depan diharapkan akan digunakan untuk apa? Karena Ada event-event yang lain. Nah, begini Mas Roni, saya tuh ingat waktu itu ketika sirkuit Sentul dibangun, wah kita akan ini, tapi kalau saya lihat ini kok sedih banget ya, jarang digunakan untuk perhelatan internasional, jadi nggak dimaximize gitu. Dan Ya, ya, tadi bagaimana supaya tidak menjadi kita berharap bahwa dalam selesai pembangunan untuk pengelolaan lanjutan itu memang tidak mudah. Tapi harus ada orang yang profesional di bidangnya untuk melakukan hal-hal perawatan sirkuit tersebut. Nah, butuh perawatan, maka butuh aktivitas. Nah, IMI sudah kerjasama dengan pihak Ancol untuk bekerjasama dalam event-event yang akan datang setelah Formula E. jadi harus ada kan? Harus. Karena penting. Ada, udah ada banyak. Nanti kita lihat nanti. Iya, seperti kita lihat kan GBK, ini arealnya kan selalu dimaximize lah supaya dari segi maintenance-nya bisa dijaga. Tapi ngomong-ngomong, kenapa nggak menggunakan sirkuit Sentul ya untuk Formula E?
Secara teknis aturannya untuk Sentul terlalu panjang. Ininya, Tracknya, tracknya. Sentul lintasannya. berapa? 4,2. 4,2. Ya. Sementara ini di bawah 3, Di bawah 2, maksimum 2,4. 2,4. Jadi beda ya. Beda. Dan ini city circuit. Nah, bukan sirkuit yang existing, enggak. Gitu. Iya. Seharusnya kita sebenarnya bisa menggunakan jalan raya biasa juga kan? Harusnya. Lebih menarik sebenarnya Iya, jalan sebenarnya raya. itu Iya. seperti di Monaco. Iya. Gitu. Jadi orang Di New York di itu New sama. York ya. Tapi kenapa kita tidak ya? Macet mungkin Jakarta. Lain waktu, mungkin juga bisa nanti setelah 3 tahun kontrak di Ancol, selebihnya akan dilakukan di Jakarta. Bisa Yang jelas pasti akan sangat menarik bagi penonton ya. Iya. Ada mobil tiba-tiba lewat dan lain sebagainya. Itu lebih menarik dan lebih hype-nya lebih luar biasa. Oke, Mas Roni, dengan adanya ini ya, mungkin apa kira-kira pesan yang ingin disampaikan supaya kita juga lebih antusias, lebih mendukung dan melihat ini sebagai sesuatu yang memiliki manfaat untuk Indonesia secara keseluruhan dan bukan hanya memenuhi kepentingan segelintir orang atau segelintir pihak, tapi di samping itu juga revenue atau investasi yang kita letakkan di sini bisa mengembalikan dari secara ekonomi maupun dari secara yang lain-lain juga bisa jauh lebih meningkat. Saya berharap bahwa langkah kita dalam perhelatan motorsport di dunia yang semua dunia pasti akan berlaku sama, hindarilah dalam proses yang kiranya ikut masuk dalam ranah politik, ditinggalkan jauh-jauh. Mari kita fokus untuk melakukan event-event yang tanpa politik. Dan saya juga berharap bahwa Indonesia semakin hari semakin tahun secara berpikir untuk membedakan event dunia, event politik, dan event untuk kepentingan bersama. Jadi kita juga tidak runtun dalam kekurangan komunikasi, dan langkah ke depannya adalah yuk kita bangun negara ini dengan keleluasaan yang cukup, dengan investasi yang akan hadir di Indonesia, dan yang pastinya untuk membuat keuntungan Indonesia lebih luar biasa. Oke, dan dukungan apa kira-kiranya khusus dari pemerintah yang Mas Roni sebagai organizing committee itu ingin lebih mendapatkan lah dalam perhelatan ini? Ya, yang pasti hadir dalam perhelatan ini semua instrumen, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para kelompok usaha yang memang pengen negara ini lebih luar biasa di hadapan negara lain, dan kiranya nanti mungkin lebih besar, lebih hebat, dan investasinya terbuka untuk mendapatkan keuntungan pada masyarakat di Indonesia. Iya, paling tidak putting Jakarta on the map gitu ya, apalagi ini kan suatu event yang akan berlangsung terus-menerus. Dan kita harapkan kalau sekali berhasil kita bisa terus-terusan bisa menjadi tuan rumah untuk acara-acara seperti ini. Kita juga tahun ini sebagai presidensi G20. Jadi sebenarnya ini adalah momentum yang baik untuk Indonesia bangkit ya, baik secara ekonomi dan maupun secara brand kan. Inilah Indonesia, bahwa kita dikasih kepercayaan Pak Presiden sebagai presidensi G20, dan sebelumnya ada event-event ini langkah di mana kita punya pamor yang cukup, bahwa mereka datang ke Indonesia dengan keamanan dan nyamannya Indonesia. Ini mereka lebih paham sebelum mereka datang, dan dia berharap datangnya ke Indonesia mempunyai potensi-potensi bisnis untuk langkah investasi yang lebih besar lagi untuk manfaatnya. Dan ini juga menunjukkan komitmen kita untuk mengurangi emisi. Karena Indonesia juga memiliki target yang cukup tinggi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca kita, dan kita harapkan ini bisa menjadi bagian dari pelaksanaan komitmen kita terhadap itu. Mas Roni, saya ikut memberikan doa dan supaya acaranya sukses. Terima kasih. Supaya semuanya tidak ada halangan, dan ini pawang hujan sudah ini
disiapkan, Ya, Mas ntar Roni? kita siapin payung aja karena hujan. Karena sekarang ini kadang-kadang kan bisa tiba-tiba saja Iya, nggak hujan ketebak, deras nggak gitu. ketebak. Iya. Tapi Kita- kalau hujan deras seperti itu mau tidak mau harus berhenti kan? Lihat Ini kan mobilnya tergantung. listrik nanti pada Mereka korslet kan semua. punya ada alat sama kayak BMKG. Biasanya 2-3 jam sebelum dia udah bisa nilai Ya. dan dia bisa pelajarin apakah radius awan itu akan masuk ke wilayah sirkuit atau tidak. Dan mereka lebih profesional tentang itu. Oke. Tapi jaga-jaga aja. Pawang hujan mungkin masih diperlukan. Pawangnya Sahroni aja. Pawangnya Ahmad Sahroni saja. Sekali lagi terima kasih Mas Terima Roni. kasih, terima Sehat kasih. selalu dan sukses Terima ya. kasih. Formula E. Terima Ya. kasih. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Jangan lupa, walaupun kita sudah memasuki mungkin fase endemi dari COVID-19, jaga protokol kesehatan, jaga jarak, rajin cuci tangan, pakai masker, dan hindari kerumunan. Sampai jumpa, stay safe.